kita ketemu lagi di mata kuliah struktur data dan algoritma. Pada bagian kali ini kita akan melakukan latihan mengenai abstract data type. Pada latihan kali ini kita akan mengerjakan sebuah permasalahan sederhana, yaitu kita disediakan sebuah array yang berisi beberapa bilangan bulat, di mana tugas kita nantinya adalah yang pertama memindahkan semua data yang ada pada array tersebut ke sebuah abstract data type list. Yang kedua, setelah kita berhasil memindahkan semua data yang ada pada array ke sebuah abstract data type list, kita akan mengurutkan elemen-elemen yang ada pada array abstract data type list tersebut menjadi sebuah data yang terurut. Kemudian yang ketiga, kita akan mencetak semua elemen yang sudah terurut tadi ke layar. Baik, kita mulai saja. Di sini sudah disediakan satu buah kelas yang diberi nama latihan ADT. Kemudian sudah disediakan juga satu buah method main dari kelas tersebut dan sudah ada data yang akan kita olah nantinya. Oke. Tugas kita yang pertama adalah tadi memindahkan data-data angka yang ada di array lama ini ke sebuah abstract data type list. Di sini yang pertama kita harus tentunya memilih turunan abstract data type list mana yang akan kita gunakan. Apakah kita akan menggunakan linked list, vector, atau array list. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menggunakan abstract data type array list. Oke, jangan lupa diimport. Oke, kalau kita sudah membuat sebuah variabel baru dengan tipe data array list, maka di sini agar tidak terjadi kesalahan, karena kita sudah mempelajari mengenai konsep generic programming, kita akan membatasi data yang bisa masuk ke dalam data baru saya ini hanya berupa data angka, karena data-data yang tersimpan di array lama saya adalah berupa data angka semua. Jadi di sini saya akan menambahkan batasan bounding untuk collection saya, bahwa array list saya hanya bisa menerima bilangan bulat. Ingat bahwa integer adalah sebuah primitive type. Ketika kita mau menggunakan primitive type sebagai bounding untuk sebuah collection menggunakan generic programming, maka kita harus menggunakan padanannya, kelas padanannya. Ya. Jadi di sini kita menggunakan kelas integer. Jangan lupa di belakangnya juga kita berikan integer. Setelah array list yang kita buat sudah siap, maka kita memulai proses pemindahan data yang ada di array lama ke array list baru yang kita punya. Di sini kita akan menggunakan loop, ya. Jadi kita akan loop sebanyak sejumlah data yang ada di dalam array lama kita. Jadi kita siapkan dulu loopnya. Jadi kita akan iterasi satu persatu mulai dari elemen di indeks ke 0 sampai di elemen indeks terakhir. Kita akan masukkan satu persatu datanya ke array list baru yang kita punya. Oke, berarti kita sudah menyelesaikan task yang pertama, yaitu kita memindahkan data yang ada di array lama ke array list yang baru kita buat. Jadi loop yang ada di sini adalah proses memindahkan data.
Sekarang kita lihat task yang kedua. Task yang kedua adalah bagaimana kita mau mengurutkan elemen-elemen yang ada pada rilis yang baru tadi. Jadi kita sudah memasukkan data di array list baru. Isinya akan sama persis urutannya seperti yang ada pada array lama. Jadi di indeks ke 0 yang ada di array list baru isinya adalah angka 9, di indeks 1 adalah 3, dan seterusnya. Nah, kita akan mengurutkan agar data yang ada pada array list baru tersebut bisa terurut mulai dari angka yang paling kecil hingga angka yang paling besar. Jadi, ketika dicetak nanti, urutannya adalah -2, 1, 3, 4, dan seterusnya. Terurut mulai dari yang paling kecil sampai ke elemen yang paling besar. Oke, untuk mengurutkan data, kita ingat lagi ada satu buah objek kelas yang namanya collections. Collections ini merupakan sebuah objek yang dapat kita manfaatkan untuk memanipulasi data yang sudah kita simpan ke dalam sebuah collection. Jadi kita tinggal panggil collections sort. Yang akan kita urutkan adalah data yang ada pada array list data baru. Jadi kita akan passing parameternya di sini, data baru. Nah, dengan cara seperti ini maka kita meminta bantuan dari kelas collections untuk melakukan proses pengurutan data dari data-data yang sudah kita simpan atau kita letakkan di array list data baru. Oke, jadi ini adalah proses pengurutan data. Tugas yang terakhir adalah mencetak semua data yang sudah terurut tadi, yang sudah ada di array list data baru, ke layar. Jadi, di sini kita akan mencoba iterasi satu persatu elemen yang ada di dalam array list data baru menggunakan iterator. Kemudian kita akan ambil datanya satu persatu dan kita cetak di layar. Oke, jadi kita siapkan sebuah objek iterator. Kita beri nama itr. Dan iterator ini dia merupakan iterator dari array list data baru. Jadi kita tinggal panggil data baru titik iterator. Jadi itr ini merupakan iterator dari array list data baru. Dan perlu kita ingat bahwa data baru ini berisi bilangan bulat atau integer. Jadi iteratornya dia juga akan mengambil elemen-elemen yang merupakan bilangan bulat. Jadi kita definisikan bahwa iteratornya ini hanya akan mengambil bilangan-bilangan bulat saja, integer. Dan jangan lupa kita harus import package-nya. Nah, setelah kita memiliki objek iterator, maka kita tinggal menyerahkan kepada iterator untuk beriterasi elemen-elemen yang ada di dalam array list data baru. Jadi kita tinggal berikan perintah selama iterator tersebut masih memiliki elemen selanjutnya, maka kita akan coba ambil elemennya. Nah, kemudian kita coba tampung ke dalam satu buah variabel. Dan kita assign hasilnya ke variabel tersebut. Setelah kita dapatkan nilainya, baru kita akan tampilkan ke layar.
Berarti di bagian terakhir ini adalah proses untuk menampilkan data. Nah, ini contoh sederhana, dan kalau kita coba jalankan, nah ini adalah hasil outputnya. Jadi elemen-elemen yang ada di dalam array list tersebut akan dicetak terurut mulai dari elemen yang paling kecil hingga elemen yang paling besar. Baik, demikianlah bagian latihan abstrak data type kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.